Aku ingin minta ada satu lagi yang berkenan untuk menyampaikan pesan-pesannya selama menjadi bagian dari tim Noi. Barusan ada kegiatan apa nih Mas Ang? Avari Leadership Project yang ketiga, kegiatan yang mengasah kemampuan kepemimpinan dari teman-teman penggerak dakwah. Ketika kita berbicara terkait dengan dakwah, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Kita juga akan mendapati problem-problem. Semua itu perlu untuk kita bagikan kepada penerus kita. Sehingga penerus di masa mendatang, mereka bisa mengambil pelajaran dan juga berakselerasi dengan lebih baik. Nah, untuk itu, Avari Leadership Project ini menjembatani ya, transfer knowledge dari teman-teman yang sudah akan purna kepada teman-teman yang masih berjuang. Jadi pernah teman-teman mengadakan penyambutan mahasiswa baru di Pogung. Nah, setelah acara selesai, kemudian beberapa itu melakukan perenungan. Ini acara alhamdulillah udah bagus, cuman bisa nggak ya tahun depan tetap terlaksana, minimal dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik. Nah, salah satu yang dipertimbangkan adalah kesiapan daripada SDM. Beberapa dari pengusung kegiatan ini mendapatkan cerita dari berbagai lembaga penggerak dakwah akan masalah-masalah yang ada. Menyadari bahwasanya hal ini nampaknya urgent untuk kita selesaikan bersama. Nah, kita mencoba bersatu, oh ternyata itu semua kembali kepada pemimpinan, manajemen dakwah, dan seterusnya. Kita merangkul semua lembaga dakwah yang bisa kami reach out untuk belajar, oh cara memimpin seperti ini, cara kaderisasi seperti ini, cara menumbuhkan pemimpin selanjutnya seperti ini. Acara pertama, setelah sampai di sana sekitar ya jelang-jelang maghrib, itu kita ada tahsin dan kemudian kita ada diskusi tentang dakwah mahasiswa. Jadi ALP itu sarapannya itu bukan makanan-makanan ultra processed food gitu. Kita hadirkan telur, kita hadirkan ubi, kita hadirkan juga pisang rebus. Acara dilanjut di hari kedua, kita bareng-bareng belajar terkait dengan kepemimpinan, baik itu tentang organisasi secara umum maupun tentang cara untuk mewariskan dan meneruskan kepemimpinan. Nah, hari kedua ditutup dengan kita praktik memimpin tim secara bergantian dengan studi kasus yang menarik. Kita kasih nama now you are leader. Sekarang engkaulah pemimpinnya gitu. Nah, jadi teman-teman itu diberikan suatu mosi itu harus dipecahkan bersama dan masing-masing dari anggota tim itu berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadi kita rolling lah. Satu waktu pertama, satu orang akan jadi pemimpin dan anggota yang lain akan membantu dari si ketua dan itu dilakukan selama 10 menit, kemudian setelah itu di rolling 10 menit kedua ketuanya ganti dan yang lain juga berganti jabatan atau posisi di satu tim itu. Nah, kami di sini tadi Anda kan menyampaikan, silakan bikin dengan panitia itu memberikan rintangan bagi para peserta ini. Nah, jadi ada yang diberikan immediate problem. Nah, biasanya kan kalau kita di lapangan itu biasanya akan ada masalah-masalah yang datang mendadak gitu dan itu harus diselesaikan segera. Jadi kita menimbulkan suasana chaos di sana. Kemarin tuh kita culik lah istilahnya ya. Kita culik. Yang kita culik itu adalah orang-orang unggulan di timnya gitu. Jadi kita ingin lihat apakah tim ini survive begitu ketika tidak ada orang yang menjadi kunci utama tim gitu. Sebagian dari mereka itu ada yang ngejar ketika si anggota tim ini diculik begitu. Di akhir ada refleksi terkait dengan praktek yang dilakukan tadi. Nah, kemudian acara di hari ketiga kita tutup dengan games. Jadi beberapa game yang kita lakuin itu kemarin antara lain ada Intuition Challenge. Jadi di situ kita ingin melatih kecepatan respon dari teman-teman peserta gitu ya. Lalu setelah itu ada game lain, teman-teman ini kita minta untuk membawa batu yang berat dengan hanya bermodalkan tali rafia. Di situ kita juga melatih kemampuan koordinasi dan juga kreativitas dari teman-teman dalam memecahkan masalah gitu ya kan. Jatuh. Ayo, semangat, Liv, semangat. Dakwah itu sendiri tidak hanya pokok saya memberitahukan yang benar, tetapi
lebih lengkap dari itu, kita juga memikirkan bagaimana strateginya, bagaimana caranya. Bahkan itu kan yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Beliau mempersiapkan, wahai Mu'adz, kamu nanti ketemu orang-orang ahlul kitab. Beliau mempersiapkan agar bagaimana Mu'adz itu menyusun, oh kalau audiens dakwah saya seperti ini, berarti saya harus siap dalam bidang 1, 2, 3, 4. Diharapkan dari kegiatan ini munculnya tumbuh kembang profesionalisme dalam kegiatan dakwah dan juga integritas para personalnya dalam menjaga amanah. Tidak ada lagi ceritanya terjebak dalam siklus mulai dari nol di setiap pergantian kepemimpinan. Hal itu cukup melelahkan dan juga menjadi hambatan akselerasi kemajuan umat. Semoga acara ini dapat berlanjut di kemudian hari. Semoga Allah berkahi kita semua. Gak cukup saya.